300 personil gabungan disiagakan untuk hadapi banjir di Provinsi Jambi. Warga desa Jatimulyo antusias menjaga hutan desa yang tersisa akibat karhutla. Polresta Jambi akan tindak tegas aksi geng motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 2 Januari 2025. Dan selain 3 topik utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Nastasya Laga. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini saudara, mengantisipasi bencana banjir di Provinsi Jambi, 300 personel gabungan disiagakan. Nantinya personil ini akan diterjunkan ke sejumlah wilayah yang rawan banjir. 300 personel gabungan TNI, Polri, BPBD, dan sejumlah instansi terkait akan disiagakan ke sejumlah titik rawan banjir untuk menanggulangi bencana banjir yang masih berpotensi terjadi di Provinsi Jambi dalam beberapa pekan ke depan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jambi, Bahyuni Deliansyah, mengatakan nantinya petugas ini akan memantau langsung kondisi wilayah yang berpotensi banjir. Dari hasil rapat koordinasi, diprediksi Provinsi Jambi akan kembali dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, untuk sejumlah wilayah yang sebelumnya terendam banjir di Kabupaten Batanghari dan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saat ini mulai berangsur surut. Pak Gubernur memberitakan kepada saya kurang lebih 300 personil gabungan dari BPBD dan TNI Polri serta masyarakat. Ada himbauan ke masyarakat khususnya yang di pesisir? Tetap waspada karena musim hujan masih berlangsung, diperkirakan sampai bulan April, ya kan. Untuk tetap tenang, waspada ketika memang nanti terjadi hujan lebat, melihat, berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota, dan apabila itu membahayakan untuk segera mengungsi. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana banjir, khususnya yang berada di daerah pesisir. Apabila terjadi bencana banjir, masyarakat dapat melaporkan kejadian itu ke petugas terdekat. Asar TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, banjir bandang yang seringkali melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari, salah satunya disebabkan terjadinya pendangkalan sungai. BPBD berharap ada upaya dari pihak terkait melakukan pengerukan guna meminimalisasi banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batanghari telah melakukan identifikasi banjir bandang yang sering terjadi di sejumlah wilayah kecamatan. Salah satunya faktor pendangkalan aliran sungai di sekitar pemukiman warga. Sehingga saat hujan deras turun dengan waktu yang relatif lama, membuat aliran sungai tidak mampu menampung serta mengaliri air hujan dengan baik. Sehingga membuat air cepat meluap dan menggenangi pemukiman warga. Sekretaris BPBD Batanghari Samral Lubis mengatakan, untuk menyiasati persoalan tersebut, pihak berwenang harus melakukan upaya pengerukan aliran sungai yang mulai mengalami pendangkalan. Lihat dari situasi kondisi yang terjadi. Pertama, itu mungkin pendangkalan sungai. Kenapa? Dari kedua masyarakat itu dulunya mereka tidak banjir. Sebelumnya banjir bandang sempat melanda pemukiman warga di Desa Jangga Aur akibat dari meluapnya aliran sungai Muara Jangga pasca hujan deras mengguyur beberapa waktu lalu. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan.
Akibat tergerus longsor, ruas jalan di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo nyaris putus. Pemkab Tebo akan melakukan perbaikan dalam waktu dekat menggunakan dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Melalui dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah Kabupaten Tebo akan segera memperbaiki ruas jalan amblas di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu yang tergerus akibat longsor. Pemerintah berencana membangun turap untuk menahan badan jalan yang berdampingan dengan aliran sungai. Kepala BPBD Tebo, Cindy, mengatakan dana hibah dari BNPB RI untuk penanganan bencana di Kabupaten Tebo terdapat di 3 tempat. Pertama di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, kemudian Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, dan di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu. Pemerintah Kabupaten Tebo saat ini tengah mempersiapkan proses administrasi untuk pengerjaan perbaikan dengan total anggaran dari dana hibah sebesar 24,5 miliar rupiah. Diprediksi pekerjaan perbaikan jalan di 3 tempat itu akan mulai dilakukan sekitar bulan April tahun 2025 mendatang. Mario TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, jalan penghubung antar kecamatan di Desa Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo kondisinya sangat memprihatinkan. Kerusakan jalan yang dipenuhi lubang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Jalan penghubung antar kecamatan membentang sejauh puluhan kilometer dari arah Rimbo Bujang menuju kota Tebo dan sebaliknya, kondisinya rusak parah. Beberapa titik jalan bahkan berlubang cukup dalam, seperti berada di Desa Sari Mulia dan Desa Sungai Alai. Salah seorang warga RT 07 Desa Sungai Alai, Ibrahim, mengharapkan pemerintah Kabupaten Tebo bisa segera memperbaiki jalan karena telah cukup lama rusak. Bahkan beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Sungai Alai karena pengendara tidak bisa menghindari posisi lubang. Masyarakat sudah melakukan perbaikan secara swadaya dengan menimbun lubang jalan agar tidak membahayakan pengguna jalan. Masyarakat yang hendak melalui jalan di wilayah itu diminta ekstra hati-hati dan tidak diperkenankan untuk memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Sebagai bentuk protes lambannya perbaikan, warga menyebut juga sempat menanam pohon pisang di jalan meski kini sudah dibongkar. Mario, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi akan mendistribusikan puluhan paket bantuan berupa kebutuhan pokok, perlengkapan anak dan bayi untuk korban bencana kebakaran di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pasca insiden kebakaran belasan rumah yang terjadi di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur beberapa waktu lalu, pemerintah Provinsi Jambi akan menyalurkan bantuan beberapa kebutuhan pokok untuk 22 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran tersebut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansa, mengatakan, sesuai instruksi Gubernur Jambi, petugas BPBD Jambi telah menyiapkan puluhan paket sembako dan perlengkapan bayi untuk didistribusikan kepada korban bencana kebakaran yang dijadwalkan akan didistribusikan ke lokasi kejadian pada Senin besok. Paket bantuan yang akan diberikan diantaranya Indomie, selimut, paket family kit, minyak sayur, kopi, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh para korban. Saya selaku Kepala BPBD Provinsi Jambi sudah diinstruksikan oleh Pak Gubernur untuk juga memberikan bantuan ke lokasi. Sekarang masih menunggu waktu kapan Pak Gubernur bisa. Kami akan sama-sama dengan Pak Gubernur untuk bisa memberikan bantuan terhadap korban yang ada di Tanjung Timur. Kebakaran tersebut menghanguskan belasan rumah warga dan menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pedagang diminta waspada pembelian sapi potong di pasaran. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami saudara dalam Jambi hari ini. Wabah penyakit mulut dan kuku masih merebak di sejumlah daerah. Lalu kemudian bagaimana kondisi hewan ternak dan penanganan kasus PMK pada sapi di Kabupaten Muaro Jambi? Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi Azam Afnan melaporkan langsung dari Kabupaten Muaro Jambi. Halo, selamat sore Azam. Sejauh ini apakah ada ditemukan kasus PMK yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi, Azam? Ya, Anatasa dan pemirsa, informasi yang kami terima dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi hingga di akhir bulan Januari ini tidak ditemukan ataupun ada pun laporan dari peternak kasus penyakit mulut dan kuku terutama pada hewan jenis sapi. Sejauh ini masih nol di Kabupaten Muaro Jambi. Untuk mengantisipasi wabah PMK ini menyebar di Kabupaten Muaro Jambi, peternak diimbau untuk tidak melakukan ataupun sebelum melepas liarkan hewan ternak dari luar daerah untuk terlebih dahulu dilakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari sebelum dilepas liarkan. Kemudian peternak juga diminta untuk memastikan bahwa hewan yang didatangkan dari luar daerah benar telah dilakukan vaksinasi sebelum dilepas liarkan ataupun bergabung dengan hewan ternak yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Sejauh ini informasi yang kami terima bahwa untuk mencegah virus PMK yang mengkhawatirkan oleh peternak melakukan penjagaan secara aktif ataupun memelihara hewan dengan semaksimal mungkin agar hewan mereka yang tidak terkena PMK. Di antaranya membersihkan secara rutin kandang sapi dengan melakukan penyemprotan juga dan hewan sapi yang ada dilakukan pembersihan yakni dengan air bersih. Kemudian peternak juga melakukan rutin pembagian jamu secara tradisional, obat-obatan ramuan yang diracik peternak sendiri agar sapi mereka tetap kondisi sehat di tengah wabah virus PMK yang melanda di wilayah luar. Berdasarkan informasi yang kami terima dari Dinas Peternakan pada tahun 2022 lalu, untuk kasus PMK di Muaro Jambi ada sekitar 546 kasus. Di awal tahun 2025 ini untuk kasus PMK di Muaro Jambi masih nol dan diharapkan kasus PMK tidak menyebar di Kabupaten Muaro Jambi. Ya, Anatasa. Ya Azam, kemudian bagaimana realisasi pemberian vaksin PMK untuk ternak yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini, Azam? Ya, berdasarkan informasi yang kami terima dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Muaro Jambi, mereka telah mengajukan usulan kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk dosis vaksin. Pengusulan itu telah disampaikan pada awal Januari lalu berjumlah 1.000 dosis dan di pertengahan Januari telah diterima 1.000 dosis tersebut dari pemerintah Provinsi Jambi kepada Dinas Peternakan Kabupaten Muaro Jambi. Namun dosis tersebut belum dimanfaatkan karena Dinas Peternakan masih melakukan evaluasi dan pendataan hewan ternak yang akan divaksinasi. Artinya saat ini vaksinasi masih tersimpan di laboratorium yang ada di Dinas Peternakan Provinsi Jambi. Setelah dilakukan evaluasi dan pendataan, Dinas Peternakan Kabupaten Muaro Jambi bersama tim medisnya segera akan melakukan vaksin ataupun suntik PMK kepada hewan ternak milik peternak yang ada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Informasi yang kami terima di Kabupaten Muaro Jambi, pemirsa, masih ada 5.000 ekor sapi yang menjadi target untuk dilakukan vaksinasi di tahun 2025 ini. Pemirsa, Dinas Peternakan dan Kabupaten Muaro Jambi meminta para peternak untuk bersedia melakukan vaksinasi kepada hewan ternaknya agar di Kabupaten Muaro Jambi tidak menyebar virus PMK. Kemudian informasi yang kami terima, hewan ternak yang telah dilakukan vaksin sepanjang tahun ini ataupun pada tahun 2002 lalu yaitu mencapai 2.634 ekor hewan ternak sapi yang telah dilakukan vaksin oleh Dinas
Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi. Ya, Anatasa. Baik, Azam, berbagai cara dilakukan untuk terus menanggulangi penyakit PMK yang terjadi pada hewan ternak sapi. Terima kasih atas laporan Anda, Azam. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kabupaten Sarolangun menerapkan kewaspadaan tinggi untuk mencegah penularan penyakit jembrana dan PMK. Para pedagang maupun peternak diminta untuk lebih teliti dalam membeli hewan potong jenis sapi. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan penyakit pada hewan sapi yang disebabkan virus jembrana, seperti pengawasan arus lalu lintas hewan ternak yang datang dari luar daerah, kemudian dagingnya dijual di pasaran. Kabid Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Pengelolaan, dan Pemasaran, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun, Dr. Hewan Deden Kusnandar mengatakan, pihaknya sudah mengeluarkan imbauan kepada para pedagang maupun peternak sapi untuk lebih teliti dalam membeli hewan potong jenis sapi untuk mewaspadai penyakit PMK dan jembrana yang sudah terdeteksi di 2 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun. Pihaknya juga mengingatkan tim pengawasan untuk tidak mengendurkan pola pengawasan kesehatan ternak dari paparan penyakit PMK dan jembrana. Kita himbau masyarakat, khususnya pedagang, untuk tidak terlebih dahulu melalui lintaskan ternak. Kenapa? Karena kita melihatnya tidak apa-apa, tidak gejala, tetapi dalam tubuhnya bisa jadi itu menyimpan virus jembrana. Jadi kalau kita pindahkan, itu akan menjadi penularan. Penyebaran virus jembrana yang mengancam kesehatan hewan ternak sapi Bali di Kecamatan Air Hitam dan Kecamatan Batin 8 menjadi perhatian serius. Salah satunya dengan memperkuat pengawasan agar virus jembrana dapat terkendali. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Meski tidak ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi, namun Dinas Peternakan dan Perikanan Bungo tetap lakukan upaya pencegahan dengan melakukan vaksinasi terhadap ratusan hewan ternak. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Mukhriandi, langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat sore, Andi. Berapa banyak kuota vaksin PMK yang diterima oleh Disnak Bungo dan berapa dosis vaksin PMK yang sudah terrealisasi, Andi? Baik, selamat sore. Dapat kami sampaikan, saat ini saya lagi berada di gabungan kelompok tani atau Gaboktan Tritunggal, Dusun Danau Buluh, wilayah Kecamatan Pasar Muaro Bungo. Seperti diketahui, pada saat ini di Kabupaten Bungo sendiri tidak ditemukan virus penyakit mulut dan kuku. Berdasarkan dari data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, bahwa Kabupaten Bungo melalui Dinas Peternakan dan Perikanan sudah menerima bahkan mendapatkan jumlah vaksin PMK sebanyak 2.000 dosis. Namun pada tahap pertama ini sudah diterima dari Disnak Bungo sebanyak 300 dosis vaksin. Sedangkan dari vaksin 300 sendiri sekarang sudah terrealisasi yang telah dilakukan penyuntikan di beberapa wilayah di Kabupaten Bungo sudah sebanyak 175 dosis atau sebanyak 175 ekor sapi di Kabupaten Bungo sudah dilakukan penyuntikan vaksin dengan tujuan untuk mengantisipasi pada saat ini merebaknya PMK di Indonesia termasuk di Jambi sendiri. Sedangkan vaksin-vaksin tersebut sekarang sudah disalurkan ke beberapa wilayah di Kabupaten Bungo. Bahkan dari 300 jumlah dosis vaksin yang diterima tersebut sekarang sudah tersisa sebanyak 125 dosis. Sedangkan disinfektan juga diterima dari Disnak Provinsi Jambi sebanyak 40 liter. Sedangkan dari 40 liter disinfektan tersebut sudah dilakukan penyemprotan di beberapa Gapoktan, gabungan kelompok tani ternak di Kabupaten Bungo sebanyak 30 liter. Sehingga sisa dari 40 atau 10 liter disinfektan tersebut akan disalurkan lagi pada minggu depan. Demikian.
Ya Andi, selain vaksin PMK, apa upaya pencegahan lainnya agar wabah PMK tidak merebak di Kabupaten Bungo, Andi? Baik, berdasarkan informasi kami dapat dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo, di samping dilakukan vaksinasi terhadap sapi yang ada di setiap gabungan kelompok tani di Kabupaten Bungo, dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo juga terus intens melakukan sosialisasi serta pemberian informasi pencegahan terhadap hewan ternak seperti sapi, kambing, kerbau di baik secara pribadi maupun secara kelompok tani, seperti memberikan disinfektan, penyemprotan di setiap kandang sehingga bisa mengantisipasi tidak tertularnya virus PMK di setiap hewan ternak. Juga dari pemerintah Kabupaten Bungo sendiri juga memberikan arah-arahan kepada petani ternak agar selalu membersihkan kandang serta hewan ternak yang ada di setiap kelompok tani. Ini dengan tujuan agar hewan-hewan tersebut bisa terhindar dari PMK. Begitu juga dalam akhir informasi yang kami dapat di akhir bulan Februari ini, pemerintah Kabupaten Bungo melalui Disnak dan Perikanan akan kembali meminta bahkan mengusulkan 400 dosis lagi untuk vaksin PMK dengan tujuan semua hewan ternak baik di kelompok bapoktan maupun peternak secara pribadi dapat menerima suntik vaksin dari vaksin PMK sehingga tidak ada lagi bahkan Kabupaten Bungo diharapkan tidak terpapar, bahkan satupun hewan di Kabupaten Bungo diharapkan tidak ada lagi terpapar penyakit PMK seperti di daerah lain. Dengan tujuan itu PMK Bungo akan terus melakukan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan sosialisasi ke setiap door to door antara ke kandang maupun ke kelompok tani, bahkan kelompok secara pribadi bagi petani ternak hewan di Kabupaten Bungo. Demikian. Baik, terima kasih Andi yang melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Andi. Informasi lainnya, saudara, hutan di Desa Jatimulyo mulai menyusut pasca adanya kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu lalu. Lahan yang pernah terbakar itu kini mulai dijaga kembali oleh masyarakat dengan tanaman tumpang sari. Penyusutan hutan terus menghantui Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejak tahun 2015 hingga 2019 lalu, penyusutan diakibatkan adanya kebakaran hutan dan lahan yang hebat di area hutan kemasyarakatan atau HKM seluas 93 hektar di Desa Jatimulyo, Kecamatan Dendang. Area HKM tersebut hingga kini masih menyisakan bekas mendalam. Kepala Desa Jatimulyo, Suyoto, mengatakan sejak adanya kebakaran hutan dan lahan hebat beberapa tahun lalu, saat ini hutan desa yang tersisa tinggal 25 hektar. Hutan desa tersebut bervegetasi gambut dengan didiami ragam flora dan fauna seperti kera, beberapa jenis aves hingga tanaman jelutung. Suyoto menambahkan, sejak tahun 2018 lalu, Desa Jatimulyo mulai dipercaya oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KHLK untuk diberikan izin mengelola lahan eks terbakar tersebut. Lahan itu saat ini telah ditanami berbagai tanaman tumpang sari, mulai dari pinang, kopi, hingga tanaman buah lainnya. Penanaman secara tumpang sari dilakukan oleh masyarakat desa guna meminimalisir adanya kejadian kebakaran hutan dan lahan di masa mendatang. Nah, dari situlah bisa mengurangi yaitu dampak karhutla, karena masyarakat mengelola dan juga menjaga dan juga merawat lahan yang eks terbakar itu. Di peringatan Hari Lahan Basah Sedunia yang diperingati setiap tahunnya di tanggal 2 Februari, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan dan pemanfaatan lahan basah secara bijak. Sebab area hutan yang kering terutama gambut dapat memicu kebakaran hutan. Khalifa Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Kepala OPD Pemprov Jambi tandatangani perjanjian kinerja 2025. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menyaksikan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 bagi seluruh kepala OPD. Penandatanganan kinerja ini merupakan komitmen pemerintah Provinsi Jambi agar OPD mampu bekerja dengan baik dan sesuai target. Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2025 bagi seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Jambi. Agenda yang disaksikan langsung Gubernur Jambi Al-Haris itu merupakan komitmen yang diciptakan Pemprov agar kepala OPD mampu melaksanakan tugas dengan baik serta dapat menyelesaikan target-target kerja yang dibebankan. Perjanjian kinerja menjadi bahan evaluasi untuk mengukur kinerja seluruh kepala OPD agar bekerja sesuai standar dan tujuan. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus memonitoring pekerjaan seluruh pejabat untuk mewujudkan misi Jambi Mantap 2030. Evaluasi kinerja ini akan dilakukan per 3 bulan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah daerah berdasarkan laporan kepala OPD ke Bapeda. Al-Haris menegaskan, bagi kepala OPD yang dinilai tidak mampu melaksanakan tugasnya akan mendapatkan evaluasi. Artinya apa? Artinya mereka bekerja sesuai dengan standar target kinerja yang sudah kita lakukan, yang kita siapkan. Nah, supaya apa? Supaya mereka fokus bekerja, terukur. Tiap 3 bulan dia melaporkan kerjaannya, aksinya apa saja. Lalu Bapeda ke saya. Saya mudah memonitor kerja mereka seperti apa. Apakah sesuai dengan standar yang ada, kemudian juga kinerjanya baik apa tidak. Nah, ini bisa kita evaluasi, ya kan? Nah, jadi agar nanti target kinerja yang sudah kita susun itu dalam RPJMD itu tercapai selama kita memimpin daerah ini. Setiap tahun kita bisa lihat kinerja seperti apa. Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya untuk meningkatkan kinerja guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemajuan daerah. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya aktivitas pelabuhan penyeberangan atau pulau berjalan normal. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarolangun mengklaim meski kuota gas LPG tahun 2025 ini tidak ada penambahan, namun pasokan dan ketersediaan gas subsidi 3 kg di pasaran mencukupi. Berdasarkan data pasokan dan kuota, gas LPG bersubsidi tahun 2024 untuk Kabupaten Sarolangun dipasok sebanyak 4.973 metrik ton. Jumlah ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, namun dalam pemanfaatannya, Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarolangun mengajak semua pihak dan insan pers untuk melakukan pengawasan agar distribusi ke masyarakat bisa terkendali, sehingga tidak terjadi kelangkaan. Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan UMKM dan Koperasi Kabupaten Sarolangun Imron mengatakan, sejak awal tahun 2025, stok maupun pasokan LPG bersubsidi masih aman. Pihaknya terus melakukan pengecekan di pangkalan untuk menghindari kelangkaan. Sementara harga eceran tertinggi, gas bersubsidi 3 kg sebesar Rp18.000 per tabung. Karena sesuai, kita kan hitungannya per pangkalan. Jadi hitungnya per pangkalan dan sesuai dengan yang data yang ada di bidang perdagangan pada saat ini belum ada penambahan untuk pangkalan. Berarti belum ada penambahan untuk pasokan atau kuota untuk gas itu.
Kelangkaan gas bersubsidi yang selama ini sering terjadi karena masih banyaknya pembelian gas yang belum tepat sasaran. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, Saudara, Polresta Jambi akan menindak tegas para pelaku berandalan remaja di kota Jambi. Hal ini dilakukan agar aksi berandalan yang meresahkan masyarakat seperti geng motor dapat hilang dari kota Jambi. Mengantisipasi aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh sekelompok berandalan remaja di kota Jambi, Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Siregar akan memberikan tindakan tegas kepada kelompok berandalan remaja, seperti geng motor yang beberapa tahun terakhir membuat masyarakat kota Jambi resah. Tindakan melawan hukum tersebut sangat tidak ditolerir dan harus segera dihilangkan di kota Jambi. Beberapa upaya akan dilakukan guna mengantisipasi kembali maraknya aksi berandalan remaja, termasuk melakukan razia rutin berkala hingga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pihak sekolah maupun orang tua. Tentunya sama seperti kita juga ya, untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kota Jambi ini, salah satu PR-nya yaitu untuk memberantas kejahatan-kejahatan seperti geng motor. Kita berharap kedepannya kita akan jauh lebih baik lagi dan mudah-mudahan dengan adanya perubahan ini geng motor bisa dapat kita minimal kurangi, kalau bisa kita hapuskan dari kota Jambi. Apabila masyarakat mengetahui aktivitas berandalan remaja, dapat segera melaporkan ke petugas kepolisian terdekat. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, aktivitas penyeberangan di pelabuhan tradisional Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek berjalan normal. Hingga hari ini aktivitas pelabuhan juga tidak terjadi lonjakan penumpang. Libur panjang Isra Mi'raj dan Tahun Baru Imlek 2025 yang diprediksi akan terjadi lonjakan penumpang di beberapa pelabuhan tradisional di Kuala Tungkal, hingga hari ini tidak terjadi lonjakan penumpang. Aktivitas pelabuhan berjalan normal tanpa adanya peningkatan keberangkatan maupun kedatangan. Pengelola dermaga pelabuhan tradisional Pasar Kuatik atau Pelabuhan Haji Abbas, MUS, mengatakan sejak memasuki awal tahun 2025, aktivitas berjalan normal, tidak ada penambahan baik keberangkatan maupun kedatangan penumpang di Pelabuhan Haji Abbas. Dalam satu hari keberangkatan, hanya 5-6 speedboat dengan jumlah angkutan orang berkisar antara 45 hingga 58 orang penumpang baik yang datang maupun pergi. Tidak ada peningkatan seperti biasa lah. Kalau hari-hari seperti biasa berapa tuh sebenarnya? Anu juga, pokoknya sepi lah sekarang nih. Ini tujuan kita kemana, Wen? Tujuannya ke Bilahan, Waleno, Buntung, Pulau Burung. Dia biasanya waktu-waktu ramai itu kapan? Ramai itu mau dekat Lebaran dan sesudah Lebaran. Kalau sekarang memang tidak ada peningkatan ya? Tidak ada peningkatan. Normal lah? Normal nih. Demikian juga dengan dermaga pelabuhan LLASDP. Dikatakan Mike, tidak ada peningkatan jumlah penumpang sejak 1 bulan terakhir. Setiap hari pihaknya hanya melayani sekitar 10 unit speedboat yang datang maupun pergi dengan jumlah penumpang 60-70 orang. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, selama libur panjang, penjualan dodol di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pembeli yang berasal dari dalam dan luar daerah. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ilwan Pasroni, melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci. Halo, selamat sore Ilwan. Berapa persen peningkatan penjualan dodol yang diperoleh pedagang selama libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek? Silakan. Baik, terima kasih Tasya dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dapat saya laporkan masa libur panjang banyak dimanfaatkan oleh warga untuk berwisata. Kabupaten Kerinci menjadi salah satu daerah yang menjadi pilihan bagi warga atau masyarakat untuk baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Kerinci itu sendiri untuk berwisata.
banyaknya wisatawan yang datang ke Kabupaten Kerinci di masa libur panjang ini membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha yang menjual jajanan makanan khas Kabupaten Kerinci, terutama yang berada di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Sulak, Kabupaten Kerinci. Selama libur panjang, permintaan dodol kentang ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Dodol kentang dijadikan buah tangan atau oleh-oleh oleh wisatawan untuk dibawa pulang ke daerah asal mereka masing-masing. Salah seorang pengusaha dodol ini, Mayoti, menjelaskan bahwa di hari biasa dirinya mampu menjual sebanyak 20 kg dodol. Sedangkan selama libur panjang ini meningkat menjadi 70 kg dodol setiap harinya. Dan untuk dodol ini sendiri dijual dengan harga bervariasi mulai dari 6 hingga Rp10.000 per bungkusnya. Namun ia juga mengaku bahwa meskipun permintaan dodol ini mengalami peningkatan, namun untuk harga dodol dia tidak menaikkan harga dodol yang dijual kepada wisatawan. Pedagang juga mengaku bahwa permintaan dodol ini selalu mengalami peningkatan saat hari besar keagamaan maupun tahun baru. Tidak hanya dodol kentang, para pengusaha jajanan ataupun oleh-oleh khas Kabupaten Kerinci yang berada di Desa Lubuk Nagodang ini juga menjual produk makanan khas Kabupaten Kerinci lainnya yang juga banyak diburu oleh wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah Kabupaten Kerinci, seperti teh kayu aro, kopi robusta, sirup oleh manis, dan berbagai makanan khas Kabupaten Kerinci lainnya. Tasya. Ya, kemudian Ilwan, selain dari olahan makanan tersebut, kemudian apa hal lainnya yang menjadi favorit ataupun tujuan dari wisatawan untuk datang ke Kabupaten Kerinci saat libur panjang ini, Ilwan? Ya, selain dari olahan makanan, memang ada beberapa tujuan dari wisatawan untuk datang ke Kabupaten Kerinci. Para wisatawan berkunjung ke Kerinci ini memang bertujuan untuk menikmati keindahan alam dan dengan mengunjungi sejumlah objek wisata yang dikelola oleh pemerintah dan maupun swasta. Untuk kunjungan untuk objek wisata yang banyak dikunjungi pada masa libur panjang ini seperti air panas Semurup, Aroma Peko di Kayu Aro, dan juga air terjun Telun Berasap, di mana tempat ini merupakan tempat yang sangat mudah dijangkau oleh wisatawan, baik yang berasal dari provinsi tetangga maupun yang datang dari lokal. Dan untuk kunjungannya memang juga mengalami peningkatan selama libur panjang. Tasya. Baik, terima kasih Ilwan atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Ya, saudara, minimnya akses dan fasilitas mengakibatkan pendidikan di Provinsi Jambi terkendala untuk go internasional. Berdasarkan hasil riset, 95% fasilitas pendidikan di Jambi tidak memenuhi syarat. Pendidikan di Provinsi Jambi terkendala go internasional karena akses dan fasilitas yang minim. Pengamat pendidikan Jambi, Profesor Muhtar Latif, mengatakan, berdasarkan hasil riset, terdapat 95% sarana dan prasarana pendidikan di Jambi tidak memenuhi standar. Tidak hanya ruang kelas dan atribut, namun juga fasilitas pendukung berupa lapangan olahraga dan taman sebagai ruang interaksi yang seharusnya disiapkan untuk perkembangan generasi muda. Mantan Rektor UIN STS Jambi ini juga mengatakan masih terdapat daerah yang susah sinyal dan belum teraliri listrik yang menghambat perkembangan pendidikan. Sistem manajerial yang kurang baik serta keterbatasan akses dan fasilitas membuat generasi muda masih kesulitan untuk belajar di luar negeri. Begitu juga sebaliknya, perguruan tinggi di Jambi belum siap menerima pelajar asing. Semua ini harus diatasi agar pendidikan dan generasi muda di Jambi dapat go internasional. Maka mereka harus terobos, apakah Eropa, apakah Amerika, Australia, harus ke sana. Ini yang kita endorse untuk bermimpi menjadi bagian dari dunia. Gitu. Jadi kita harus membuka gerbang ini. Jadi jangan lagi bermimpi alumni-alumni ini hanya untuk paling ke kelas nasional. Rambahlah dunia pendidikan di luar.
Menurut Mukhtar Latif, Perguruan Tinggi Jambi juga perlu merespon perkembangan artificial intelligence dengan pola yang lebih baik. Sobar Al-Fahri, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah pusat mengubah nama PPDB menjadi SPMB di tahun 2025. Saat ini pemerintah daerah Kota Jambi masih menunggu regulasi perubahan skema tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia mengubah nama penerimaan siswa baru dari semula penerimaan peserta didik baru PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB di tahun 2025 ini. Perubahan ini dilakukan untuk perbaikan kekurangan dari pelaksanaan PPDB. Kemudian ada beberapa skema yang berubah, salah satunya jumlah kuota penerimaan siswa baru. Salah satunya kuota afirmasi yang ditambah lebih banyak, sementara kuota zonasi yang berubah menjadi domisili berkurang. Terkait hal ini, Dinas Pendidikan Kota Jambi masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat terkait perubahan skema penerimaan siswa baru tersebut. Pihaknya akan tetap mempedomani jika kebijakan dari pemerintah pusat sudah turun ke daerah. Belum menerima itu petunjuk teknisnya dari Kemendikdasmen, baru berita-berita ada perubahan nama. Tentu kita menunggu itu. Kalau sudah keluar itu sudah turun, nanti Permendikbudnya atau nanti Persesjennya itu menjadi pedoman kita untuk melaksanakan PPDB di Kota Jambi seperti itu. Diharapkan perubahan skema penerimaan peserta siswa baru tersebut dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Jambi sehingga melahirkan generasi emas untuk bangsa Indonesia. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya saya Anastasia Laga. Dan saya Yogia Perlianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.